mana Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu rukun iman yang pertama itu wajib percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadna asfala safilin lil ladzina amanu wa amilus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa nabiyuh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang kajian cerdas kolbu. Namun perkenalkan, saya Imam Rahman. Materi yang akan kita bahas adalah kajian kolbu mengenai al-asma'ul husna. Di dalam memahami asma-asma Allah atau yang kita kenal sebagai al-asma'ul husna, saya gunakan dua referensi. Referensi yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat yang diucapkan atau ayat-ayat yang tertulis. Yang dipergunakan adalah ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwasanya tidak ada keraguan tentang apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Tetapi di samping Al-Quran, saya juga mempergunakan untuk ayat-ayat qauliyahnya ini adalah Taurat maupun Injil. Karena kita tahu bahwasanya agama Yahudi maupun agama Nasrani itu disebut agama samawi, agama yang berasal dari langit. Karena kita punya sejarah Tuhan yang sama, punya sejarah nabi-nabi yang sama. Karena itu saya juga pergunakan saya pergunakan nanti ayat-ayat qauliyahnya ini tidak hanya Al-Quran, tetapi juga saya pergunakan Taurat maupun Injil untuk memperkuat kajian-kajian tentang sifat-sifat Allah, al-asma'ul husna. Tentu saja sebagai umat muslim, maka yang akan lebih dominan di sini adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena ini pesan Rasulullah SAW kepada kita, yaitu aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua pegangan yang tidak akan pernah sesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini ayat-ayat qauliyah. Nah, ayat-ayat qauliyah ini punya padanan yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Itu segala peristiwa apa saja yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat-ayat kauniyah atau works. Jadi dipergunakan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Khusus ayat-ayat kauniyah nanti saya akan mempergunakan, kalau ayat kauniyah tadi jelas sumbernya adalah Al-Quran, sedikit ada tambahan dari Taurat maupun dari Injil. Tetapi untuk ayat-ayat kauniyah atau works ini adalah saya pergunakan potongan-potongan gambar, potongan-potongan film. Untuk itu saya mohon izin, saya mohon keikhlasannya seandainya ada para pihak yang kebetulan di dalam kajian-kajian saya ini ada ditampilkan hasil karya, entah berupa foto, entah berupa gambar, atau berupa film-film hasil karyanya, mohon izinnya, mohon diikhlaskan. Insya Allah bermanfaat, karena kita pergunakan untuk tujuan syiar agama. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon izin. Mari kita masuk kajian tentang Al-Asma'ul Husna. Asma yang akan kita bahas untuk kesempatan pertama ini adalah sifat Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau kita pernah baca Al-Asma'ul Husna, sifat yang pertama itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya sampai dengan As-Sabur. Itu versi di Indonesia. Tetapi khusus kajian cerdas kolbu ini, justru yang pertama kali ingin saya perkenalkan adalah sifat Ar-Razzaq. Allah sebagai Sang Maha Pemberi rezeki. Mengapa? Mengapa justru sifat Ar-Razzaq yang pertama kali ingin saya perkenalkan untuk kita kaji bersama-sama? Karena kita tahu bahwasanya Allah sudah memberikan satu contoh kepada kita tentang kesalahan pertama yang dibuat oleh umat manusia berasal dari makanan.
Kita ingat bahwasanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diciptakan juga pasangan Siti Hawa, apa perintah Allah pada mereka dua? Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga. Ini Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa saja Allah sampaikan kepada Nabi Adam? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kamu makan apa saja di dalamnya, Allah. Semua buah-buahan, semua tumbuh-tumbuhan yang jumlahnya mungkin ribuan, mungkin jumlahnya jutaan pohon, jutaan spesies, silakan kalian makan. Cuma Allah minta satu, wala taqrabah haji saja, jangan sekali-kali kamu dekati satu pohon ini. Itu saja Allah minta. Artinya ini satu makanan. Begitu juga di dalam Genesis 2 ayat 17 misalnya jelas bahwasanya Allah sudah melarang kepada Nabi Adam jangankan untuk makan, mendekati pohon itu saja tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Karena itu sekali lagi bahwasanya dosa awal yang dibuat oleh manusia justru ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Itu dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam hal ini diwakili oleh Adam alaihissalam ketika beliau berada di dalam surga. Begitu juga kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi ketika Qabil tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Qabil, salah satu penyebabnya adalah makanan. Ketika Qabil mempersembahkan kepada Allah makanan-makanan atau sayuran-sayuran yang busuk yang sudah layu, justru Qabil mempersembahkan kepada Allah adalah ternak yang terbaik. Semuanya bermulai dari makanan. Karena itu mengapa saya katakan kajian pertama kita adalah tentang Ar-Razzaq. Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Mari kita dalami lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman asma Allah Ar-Razzaq. Bagaimana aplikasi atau implementasi Ar-Razzaq pada Allah dan bagaimana nanti aplikasi atau pengamalan Ar-Razzaq ini pada kita manusia agar kita tidak mengulangi kesalahan sama yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu ketika beliau makan buah yang terlarang atau buah khabith. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas kangen. Jangan gitu deh Mas, nggak usah sok mesra. Mas itu bukannya baru pulang dari haji atau tugas luar negeri, tapi baru pulang dari penjara. Rati, sini. Kok sikap kamu begitu sama Mas? Terus saya mesti gimana? Senyum, girang, lompat-lompat gitu? Rati, apa-apaan sih? Apa kamu gak punya perasaan prihatin sedikit pun dengan penderitaan Mas di penjara? Saya lebih menderita, Mas. Saya malu. Tiap hari saya diomongin semua orang, cuman karena Mas korupsi. Bahkan di tempat pengajian, semua orang mencibir sama saya. Tahu nggak? Rati, maafkan Mas ya. Mas nggak bermaksud membuat keluarga kita menderita. Bukan cuma keluarga, Mas. Tapi usaha warung saya juga jadi korban. Saya bangkrut. Bangkrut? Bukannya warung kamu paling laku di sini? Itu dulu, Mas. Coba Mas pikir, siapa mau beli makanan di warung seorang istri napi? Siapa? Mereka selalu bilang kalau saya itu masak dari uang panas. Uang haram lah, uang gak halal lah. Mas gak mikir sampai situ kan? Rasulullah memberikan satu petunjuk kepada kita. Salah satu diriwayatkan oleh Bukhari, akan datang satu masa di mana manusia tidak lagi peduli apakah rezeki, harta yang mereka peroleh halal atau haram. Akan datang satu masa tidak lagi peduli. Istilah sekarang H3, halal, haram, haram. Apakah masa itu sudah datang? Wallah. Dia mengatakan korupsi di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, yang mungkin hanya bisa disaingi oleh Meksiko. Ini cukup menyakitkan. Tapi alhamdulillah ada cukup menghibur.
bahwasanya Meksiko lebih buruk dari kita. Kalau nggak ada Meksiko, mungkin kita lebih buruk. Apakah masa itu benar-benar sudah datang sebagaimana diprediksi oleh Rasulullah SAW 14 atau 15 abad yang lampau? Karena itu kaitan antara buah khuldi dengan apa yang terjadi pada saat ini akan kita bahas. Materi ini yang pertama saya bagi dalam judulnya adalah Stop Korupsi. Karena pada hakikatnya stop korupsi ini adalah kita jangan sampai mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau mendekati pohon khuldi dan kemudian memakan buahnya. Sehingga nanti di akhir kajian ini kita akan paham bahwasanya orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang nodong, orang yang nilep, orang yang tukang palak, itu pada hakikatnya adalah perbuatan yang paling bodoh. Mengapa ini perbuatan paling bodoh? Karena yang dirampok, yang dipalak, yang ditilep, yang diambil, yang ditipu bukan uang siapa-siapa. Bukan uang pemerintah, bukan uang rakyat, bukan uang perusahaan, bukan uang majelis, bukan uang masjid, tetapi uangnya sendiri, hartanya sendiri, bagiannya sendiri, yang kalau waktunya Allah akan berikan dengan cara yang baik. Cuma karena tidak sabar, diambillah apa yang menjadi bagiannya di masa depan nanti dengan cara mencuri, korupsi, nodong, merampok, milak, dan sebagainya. Tetapi yang saya garis bawahi ada yang terakhir, penyebab terjadinya korupsi adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Di sini saya merasa terpanggil tanggung jawab untuk juga menyampaikan ajaran-ajaran agama kita agar kita tidak terjebak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika beliau makan buah khuldi, atau dalam implementasi sekarang adalah orang yang makan dari hasil yang korupsi, entah itu merampok, entah itu nodong, entah itu mengatakan agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan dengan institusi lainnya. Sebab apa? Sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika ajaran agama tadi diterapkan dengan benar, apapun ajaran agama kita masing-masing, jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki oleh satu agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk. Agama apa saja? Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang membenarkan kepada pemeluknya untuk mencuri. Tidak ada satu ajaran agama di dunia ini yang membenarkan kepada pemeluknya untuk nodong, nilep, korupsi, tidak. Mari kita lihat salah satu misalnya di dalam Taurat 10 firman Tuhan. Yang ke-8 salah satu adalah jangan mencuri. You shall not steal. Begitu juga yang ada di dalam Alkitab Injil. You shall not steal. Jangan mencuri. Jadi baik ajaran Taurat di dalam Taurat maupun ajaran Nasrani di dalam Injil maupun Al-Quran jelas bahwasanya jangan sekali-kali mencuri. Dan saya agama-agama lain juga sama. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang membenarkan kepada pemeluknya untuk mencuri. Karena itu stop korupsi. Karena itu mari kita pahami Allah lebih dalam lagi. Allah sebagai Ar-Razzaq. Rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu pasti hukumnya Allah akan berikan kepada kita. Cuma rezeki itu tidak turun begitu saja. Ada SOP-nya, ada satu prosedur yang harus kita lakukan agar rezeki tadi bermanfaat buat kita, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Sama lah, pemerintah kalau ingin memberikan bantuan kepada orang lain, bank ingin memberikan bantuan kepada pihak lain, itu kan ada SOP yang harus dipenuhi. SOP-nya ini tidak bisa kita langgar. SOP dari bank, SOP dari manusia mungkin bisa dilanggar, mungkin bisa ditipu, tetapi tidak dengan SOP Allah. SOP dari Allah tidak mungkin bisa diakali oleh manusia. Kalau ada manusia merasa bisa ngakali hukum Allah, kemudian melakukan pencurian, kemudian korupsi, nodong, rampok, dan lain sebagainya, jangan anggap itu sukses. Ini SOP yang pertama. Ini Allah sudah menegaskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Jarir, ini bisa juga ada di dalam buku Tanjul Ghafilin. Wahai manusia, sesungguhnya seseorang tidak akan dicabut nyawanya sehingga habis bagian rezekinya.
Maka itu janganlah kamu menganggap rezeki itu amat lambat datangnya kepadamu. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan baik-baiklah dalam mencari rezeki. Jadi jelas Allah mengatakan tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai habis bagian rezekinya. Jadi kalau kita yakin kita masih bisa hidup besok, meskipun sekarang kita kehabisan makanan, yakin rezeki itu Allah akan berikan. Cuma nanti pada waktunya. Jadi sekali lagi kalau kita yakin kita masih hidup besok, yakinlah rezeki juga pasti Allah akan berikan kepada kita. Allah memberikan rezeki dalam jumlah yang cukup. Sebagaimana juga Allah sampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Adi. Salah satu, Allah memberikan satu peringatan kepada kita, wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Tetapi engkau selalu menuntut yang berlebihan. Engkau tidak pernah cukup ketika diberikan sedikit, tetapi tidak juga merasa puas bila diberikan banyak. Karena itu juga Allah menegaskan kepada kita sebenarnya, bila engkau bangun pagi dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang tentram serta punya persediaan makanan pada hari itu saja, tidak perlu kau pusingkan urusan dunia. Ini Allah berpesan kepada kita. Kenapa? Karena selama kita yakin besok kita masih hidup, pasti rezeki itu Allah akan berikan kepada kita. Itu SOP yang pertama. SOP yang pertama adalah tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai habis bagian rezekinya. SOP yang kedua, Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, kama la utalibuka bi amali ghadin la tutalibni bi rizqi. Wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak pernah memaksamu untuk melakukan amalan-amalan besok, kata Allah, jangan paksa aku melakukan rezeki besok dong. Kalau kita selesai melaksanakan sholat subuh tadi, kita nggak usah mikirin bagaimana nanti sholat zuhur, bagaimana sholat asar, bagaimana sholat maghrib, bagaimana sholat isya, atau bagaimana sholat subuh besok. Nggak usah kita pikirkan. Nanti kita kerjakan kalau memang sudah waktunya tiba. Kalau kita diberikan kesempatan, kalau kita diberikan umur, kerjakan yang sudah jatuh tempo. Soal ibadah nanti Allah tidak pernah maksa kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Begitu juga, fair dong. Untuk urusan rezeki juga sama. Allah jangan paksa Allah untuk menyerahkan rezeki besok. Rezeki besok biarkan besok. Rezeki sekarang nikmati sekarang, syukuri sekarang. Meskipun kita merasa ya Allah sedikit sekali rezeki yang Kau berikan kepadaku pada hari ini, Allah, padahal aku butuh lebih dari ini, Allah. Tetapi kalau kita terima dengan sabar dan kita syukuri, besok rezeki itu Allah akan tambah. Karena itu kita lihat sekarang SOP yang ketiga. Ini Allah sampaikan kepada malaikat yang membagi-bagikan rezeki. Malaikat Mikail. Allah berfirman kepada malaikat yang membagi-bagikan rezeki. Apa firman Allah kepada malaikat? Bila kalian menemui hamba-hambaku yang adil dalam mencari rezekinya, dengan satu tujuan mencari ridhoku, kata Allah, maka murnikanlah serta mudahkanlah rezeki itu baginya. Sebagaimana ia lari dari kematian, pasti rezeki itu akan mengejarnya. Sebagaimana kematian mengejar seseorang. Jadi jangan pernah takut. Malaikat tahu kok alamat rumah kita meskipun nggak ada RT RW-nya. Tahu, akan disampaikan langsung ke rumah kita. Karena rezeki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail yang bertugas membagi-bagikan rezeki. Karena itu tadi di awal saya katakan orang yang curi, orang yang malak, orang yang nodong, orang yang nilep, orang yang korupsi itu bodoh. Kalau diambil dan ditilap yang korup itu uangnya sendiri, bagian sendiri. Yang kalau waktunya nanti Allah akan berikan dengan cara yang baik. Bila kalian menemui hamba-hambaku yang melampaui batas dalam mencari rezekinya, maka biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya. Karena mereka tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah aku tentukan. Dan yang terakhir dan ketiga adalah jangan pernah memakan makanan yang haram. Nah, sekali kita makan makanan haram, maka saat itulah sebetulnya seluruh indera tubuh kita dimulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagai penutup kajian pertama ini, mari kita lihat ayat tahunnya berikut tentang orang yang biasa hartanya dihasilkan dari pencuri. Yang sudah tercatat sebagai milik negara yang selama 1 tahun dalam status barang pinjaman mulai hari ini harus diserahkan kepada negara.
yang kemudian akan dilelang untuk keperluan rakyat. Kami mohon pakaian yang ada di badan kami tidak diambil. Maaf, itu milik negara. Kalian ingin kami telanjang keluar rumah? Itu bukan wewenang kami. Biadab kalian. Ini yang bicara hukum. Kalau memang itu yang kalian inginkan, baik. Baik. Maaf. Mama jangan. Punya 1001 macam cara untuk mengambil apa yang bukan jadi hak seseorang. Kalau Allah sendiri yang mengambilnya, caranya seringkali menyakitkan teman-teman. Ada hal-hal yang seperti mustaqim di dalam topik dan daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.